Baik, salam jumpa lagi dalam pelajaran hari ini sejarah Indonesia dengan materi lanjutan ya. Ya, jadi Pak tadi sudah buat materi dalam bentuk video ini ya. Kita akan jadi bahan lanjutan dengan judul Asal usul nenek moyang bahasa Indonesia ya. Ini lanjutan materi pada hari ini 30 Oktober 2021 ya. Ini lanjutan materi yang berapa minggu lalu kita belajar dari tentang sejarah Indonesia ya. Oke, materi kita hari ini lanjutannya. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya ini yang menjadi bahan materi kita hari ini ya. Maaf ada bisik-bisik di belakang. Nenek moyang bahasa Indonesia meninggalkan daerah Yunan. Pasti kalian tahu daerah Yunan itu di mana ya, di provinsi Cina ya. Di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong ya, daerah Republik Cina sana ya. Yang tanahnya sangat subur. Diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain, alat transportasi yang digunakan oleh nenek moyang bahasa Indonesia adalah perahu bercadik. Ya, jadi itu salah satu alasan mereka datang ke Indonesia dari zaman dahulu itu ya, mungkin karena ada bencana alam atau serangan dari suku-suku lain ya. Mereka berlayar secara berkelompok ya, tanpa mengenal rasa takut. Yaitu nenek moyang kita semua dulu ya. Tidak ada rasa takut, yang penting sampai ke tujuan. Dan menempati berbagai pulau. Dan segala satu tempat mereka pilih adalah Nusantara ya. Salah satu tempat yang mereka pilih adalah Nusantara ya. Bangsa kita ini ya, negara kita. Tapi dulu belum ditahu yang namanya ya, bangsa Indonesia, belum ada ya. Yang ditahu hanyalah daratan tempat tujuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang Indonesia adalah pelaut-pelaut yang ulung, yang mempunyai jiwa kelautan yang mendalam ya. Karena Indonesia juga memang salah satu negara kepulauan ya. Jadi untuk menuju ke suatu tempat ke tujuan mereka harus berlayar dengan rasa berani, tanpa takut, yang penting intinya sampai ke tujuan. Sehingga mereka bisa menetap di tempat tersebut ya, asalkan merasa nyaman. Itulah yang menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa Indonesia. Dan bukan hanya bangsa Indonesia, juga mungkin bangsa-bangsa yang lain ya. Dari mana asal usul nenek moyang mereka ialah peradaban-peradaban yang terus berlanjut, dan yang dahulu mereka menelusuri segala tempat yang dimana mereka merasa nyaman untuk tinggal dan beradaptasi dan berkembang di situ, sehingga sampai dengan sekarang ini ya. Nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan kelautan, yaitu sebagai penemu model asli perahu bercadik ya. Perahu bercadik yang merupakan ciri khas kapal bangsa Indonesia. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap disebut bangsa Melayu Indonesia. Mereka inilah yang menjadi nenek langsung bangsa Indonesia sekarang. Bangsa Melayu itu dapat dibedakan menjadi dua suku bangsa. Yang pertama Porto Melayu atau bangsa Melayu tua ya, Porto Melayu. Yang kedua Deutro Melayu, bangsa Melayu muda. Melayu tua dan Melayu muda. Itu. Kita simak. Bagian B, Porto Melayu. Kenapa langsung bagian B? Bagian A-nya lalu kita sudah bahas di pertemuan materi sebelumnya. Ini karena lanjutan, jadi langsung bagian B, Porto Melayu. Ya, di sini ada contoh gambar. Ya, ini hanya ilustrasi gambar saja. Sumber gambar ini Pak ambil dari sini, bisa dilihat ya. Nih, ada sumber gambar. Bangsa Melayu tua adalah, atau Porto Melayu adalah orang-orang Austronesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara. Ya, pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi. Ya kan? Sebelum Masehi. Bangsa Melayu tua memasuki wilayah Nusantara melalui dua
jalur ya. Ini dua ya, minta maaf, dua jalur. Ini dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia, Sumatera, jalur utara atau timur melalui Filipina dan Sulawesi. Ya, kebetulan kita ini materi ini kita juga berada di Sulawesi, yaitu salah satu jalur Porto Melayu masuk ke dalam Nusantara kita ini. Sulawesi salah satu ya. Bangsa Melayu tua memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada manusia purba, ya kan kita. Kebudayaan bangsa Melayu tua disebut kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Batu baru itu ya, berarti sudah ada perkembangan ya dari manusia-manusia yang sebelumnya. Meskipun hampir semua peralatan nenek moyang terbuat dari batu, pembuatannya sudah dihaluskan, jadi tidak lagi kasar ya. Alat-alat yang mereka gunakan itu sudah menjadi lebih halus, menjadi lebih detail untuk digunakan. Hasil budaya zaman ini yang terkenal adalah kapak persegi yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat. Contohnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ya, kapak. Untuk apa itu kapak mereka pakai? Banyak untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari ya, berburu ya, mungkin juga menebang pohon ya, mengupas apa dan sebagainya ya. Menurut penelitian Van Hekten di Kalumpang, Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara, telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong yang dibawa oleh orang-orang Austronesia yang datang, banyak sekali salah ketiknya, yang datang dari arah utara atau melalui Filipina dan Sulawesi. Suku bangsa Indonesia termasuk anak keturunan bangsa Porto Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja. Ada kemiripan ya, karena Sulawesi merupakan salah satu jalur ya, jalur tadi mereka masuk jalur utara itu ya ialah jalur melalui Filipina dan Sulawesi ya, otomatis mungkin sebagian sudah menetap di Sulawesi ya. Kita bisa lihat suku bangsa Indonesia termasuk anak keturunan bangsa Proto Melayu ya, Proto Melayu adalah suku Dayak contohnya dan suku Toraja. Kita lihat pada ilustrasi gambar ini. Tidak. Bagian C, Deutero Melayu. Melayu. Ya. Nih. Pada kurun waktu tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi adalah gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke Nusantara. Ya, masih Melayu muda ya. Bangsa Melayu muda, Deutero Melayu, berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahulunya bangsa Proto Melayu tua. Bangsa Deutero Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunan, bayangkan, mungkin saja ada yang jalan kaki, atau Teluk Tokin ya, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Nusantara. Bangsa jadi dari Yunan mereka sudah jalan, mungkin ada yang singgah sudah menetap di wilayah Thailand, Vietnam ya, Malaysia ya, yang lainnya tiba di wilayah Nusantara ya. Bangsa Deutero Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto Melayu karena mereka telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Ya, peradaban semakin berkembang ya. Hasil budayanya yang terkenal adalah kapak corong ya, kapak serpatu dan nekara. Ya. Ini contoh-contoh mereka. Selain kebudayaan logam, jadi mereka sudah mulai mengolah logam ya sebagai kebutuhan, sumber kebutuhan ya, dan untuk memenuhi kebutuhan. Bangsa selain kebudayaan logam, bangsa Deutero Melayu juga mengembangkan kebudayaan megalitikum ya, misalnya menhir ya, itu tugu batu ya, dolmen, meja batu, sarkofagus ya, keranda mayat, batu kubur, punden, perundak.
mereka sudah mulai mengembangkan batu, mengukir batu, ya, menjadi sebuah wadah-wadah penampungan dan lain sebagainya. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan, ya, bangsa Melayu muda adalah suku Jawa dan Melayu dan Bugis. Gitu. Ya. Ini contoh sumber gambarnya, ya. Juga Pak ambil dari website ini, alamatnya bisa cek. Jadi Pak ambil gambar pada materi ini sesuai dengan sumber dari materi ini. Ini contohnya gambar, ya. Deutero Melayu, bangsa Melayu muda. Berarti mereka sudah mulai beradaptasi, sudah mulai berkembang dari pendahulunya, ya, bangsa Melayu tua. Bagian D, bangsa primitif. Ya. Sebelum kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara, sebenarnya telah ada kelompok manusia, ya, sebenarnya sudah ada, ya, yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Jadi sebelum dua suku bangsa ini masuk, ya, Deutero Melayu dan Melayu muda itu masuk, sebenarnya sudah ada bangsa ini, ya. Mereka termasuk bangsa primitif dengan budayanya yang sangat sederhana. Mereka termasuk bangsa primitif adalah yang pertama manusia Pleistosin, manusia purba. Kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Jadi habis mengolah sesuatu, mereka rasa habis, pindah lagi tempat lain, olah lagi, ya, nomaden. Demikian juga dengan kebudayaannya, sehingga corak kehidupannya manusia purba ini tidak dapat diikuti kembali kecuali beberapa aspek saja. Misalnya teknologinya yang masih sangat sederhana, teknologi paleolitik. Ya, itu manusia purba. Jadi habis mereka mengolah sesuatu tempat, habis apa yang mereka olah, mereka tidak tahu lagi, ya, pindah cari ke tempat yang lain. Hutan mereka ambil, ya, dan lain sebagainya. Buruan sudah habis, pindah karena mereka masih terbatas untuk mengolah sesuatu. Suku Wedoid, sisa-sisa suku Wedoid sampai sekarang masih ada. Misalnya suku Sakai, ya, di Siak, serta suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Mereka hidup dari meramu, ya, meramu, mengumpulkan hasil hutan dan kebudayaan sederhana. Mereka juga sulit sekali menyesuaikan diri dengan masyarakat modern. Jadi kehidupan mereka itulah contoh suku Wedoid. Yang berikut C, suku Negroid, ya, Wedoid, Negroid. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Akan tetapi di pedalaman Malaysia dan Filipina masih ada, ya, keturunan suku Negroid masih ada. Suku yang termasuk suku Negroid misalnya suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Jadi masih ada di negara Malaysia dan negara Filipina. Ini bangsa-bangsa primitif sebelum dua ras Melayu ini masuk ke dalam bangsa Nusantara, yang sebenarnya sudah ada. Tapi karena keterbatasan teknologi dan lain sebagainya untuk mengolah sesuatu, jadi jejak mereka memang agak sulit ditemukan karena harus pindah tempat yang lain untuk mengolah kebutuhan dan keberadaan mereka. Ya, untuk mengetahui asal usul nenek moyang Indonesia bisa melalui dua cara, ya, yaitu melalui persebaran rumpun dan persebaran bercocok tanam, ya, merujuk pada bidang linguistik bahasa yang tersebar di Indonesia, termasuk rumpun bahasa Melayu Austronesia. Menurut para ahli, nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Yunan. Ya, ini berasal dari Yunan, ya. Kesimpulan ini diambil berdasarkan bukti, ya, kesamaan artefak prasejarah yang ditemukan di wilayah itu dengan artefak prasejarah Indonesia, ya. Jadi tidak sembarang para ahli, ya, mengatakan bahwa suku nenek moyang bahasa Indonesia adalah dari suku Yunan. Jadi mereka sudah melakukan penelitian panjang, ya, kesamaan budaya, kesamaan apa yang mereka temukan, sehingga mereka menyimpulkan lainnya. Asal usul dari nenek moyang bahasa Indonesia ialah salah satunya berasal dari suku Yunan. Kenapa dari suku Yunan? Kenapa mereka tidak diam di sana pada negara subur? Tadi kita sudah bahas, contohnya mungkin ada kekacauan,
ada perang suku, ada bencana alam, sehingga mereka berpindah tempat untuk mencari tempat yang lebih aman, ya, berjalan melalui negara Asia ini, sehingga mereka tiba di negara-negara yang sekarang kita diami. Dari artefak yang ditemukan di Yunan, tampak bahwa sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, wow, tua sekali, masyarakat di wilayah itu telah mengenal bercocok tanam. Ya, daerah Yunan terletak di dataran Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Myanmar sekarang. Ya, minta maaf bilang tadi Cina ya, ini bukan di wilayah Myanmar sekarang. Seorang ahli sejarah mengemukakan pendapat ini adalah Muhammad Ali, ya, daerah Yunan, ya, di wilayah Myanmar. Tadi Pak bilang di wilayah Cina. Pendapat Muhammad Ali ini didasarkan pada argumen bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu besar, sungai besar di Asia, dan kedatangannya ke Indonesia dilakukan secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Wah, itu mereka sudah mengeksplor seluruh wilayah ini sebenarnya, jalan ke sana kemari dengan menggunakan perahu percadik satu, ya. Sedangkan gelombang kedua berlangsung antara tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi dengan menggunakan perahu bercadik dua. Pendapat Muhammad Ali sangat dipengaruhi oleh pendapat dari Mens bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak ke selatan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat, Myanmar. Ya. Itu sejarah singkat peradaban atau asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kenapa harus ada? Kita lihat saja kesamaan dari ras-ras kita, kesamaan kita dengan orang Filipina, kesamaan kita dengan orang Malaysia, ya, Vietnam, Thailand, dan secara khusus secara Asia ini, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin benar bahwa nenek moyang kita memang berasal dari Yunan, wilayah Myanmar sekarang, ya. Jadi ini materi kita hari ini, ya, singkat video ini. Jadi Pak harapkan supaya semuanya tetap semangat dalam belajar daring, ya, semangat. Materinya ini dicatat, nanti kita bahas pada PTM atau di kelas nanti. Sekian dan terima kasih. Salam.